saya kemarin tulis di Republika, to think define you. Dua hal tentang Anda, atau dua hal yang menentukan Anda. Ada dua hal sahabat MQ yang bisa mendefine ya Coach Erik ya, atau bisa mendeskripsikan, mendeskripsikan Anda, menentukan Anda. Oke, nah ini kira-kira seperti apa dua hal ini? Ya, yang pertama adalah your patient, kesabaran. Oke. Not patient ya, but patient, sabar, kesabaran Anda. Kenapa kok kesabaran ini menjadi menjadi satu hal yang menentukan? Karena when we have nothing, kita harus sabar kan? Betul. Ketika kita nggak punya apa-apa gitu, keterbatasan semuanya, ya jawabannya adalah Anda sabar. Karena itulah proses sebenarnya, itu proses. Nah, memang budaya instan ini tadi, budaya instan, budaya potong jalur, nah, ini kan yang bikin orang itu jadi tidak sabar. Ingat sekali lah, misalnya kita jadi mahasiswa kan kita sabar banget dulu. Uang itu begitu berharga. Mau ngeluarin uang, kita mikir. Lihat baju, lihat harganya, nggak jadi beli. Lihat macam-macam, nahan diri. Kan sabar banget itu dulu. Mau makan, pakai tempe, telur, tempe aja lah. Kan kita sabar banget gitu makannya itu. Makan aja kita sabar. Karena kita punya waktu, tapi nggak punya uang. Kan itu. Ya, samalah ketika kondisi kita sulit, ya your patient jawabannya. Kita harus sabar melakukan itu semua. Sampai kapan? Ya ikuti aja lah jalurnya. Kalau S1 ya Anda sabar lah 4 tahun. Ya kan? Anda sabar lah. Ya ketika Anda memang berbisnis ya Anda sabar lah. 2 tahun, 3 tahun sampai payback period Anda muncul, Anda sabar. Anda gerak. Tapi ingat ya, sabarnya Anda tidak pasif. Sabarnya Anda bergerak. Jadi sabarnya orang yang bisnis itu ya dia tetap presentasi, dia tetap promosi, dia tetap marketing, dia tetap ketemu orang nyampaikan. Nah hasilnya dia sabar melakukan itu. Mahasiswa yang sabar Anda ya Anda harus belajar, Anda harus mungkin kurang tidur gara-gara ngerjain tugas, harus keluar gara-gara harus ngambil project dan lain-lain. Ya itu sabarnya Anda gitu. Nah, itu harus dilalui memang. Apalagi kondisi kayak gini kan. Alhamdulillah ya kita lihat saat ini di Jogja ya ekonomi udah tumbuh rame ya kan, hotel penuh, bisnis jualan juga oleh-oleh penuh, pedagang juga tersenyum kan gitu. Nah ini kan harus disyukuri, tapi tetap tadi balik lagi jangan sampai lupa ya kan, tetap prokesnya harus kita jaga. Kuliah juga gitu, alhamdulillah ya kita bisa ketemu, tapi tetap harus dijaga semuanya karena situasinya kan alhamdulillah Indonesianya landai baik, tapi kan luar negeri masih banyak orang yang terjadi gitu. Nah itu tadi. Sampai kapan Pak? Loh kalau mahasiswa, Anda sabar saja 5 tahun, menyelesaikan itu semua. Nanti, nah ingat ini, nanti akan ada masa di mana ketika Anda sudah punya segalanya, when you have everything, Anda uang tidak masalah, Anda mau beli apa aja Anda bisa, Anda mau kemana saja, disupport. Nah, di situ apa yang akan menentukan Anda? Your attitude. Sikap. Berubah enggak? Loh, ada loh, Gut. Berubah ya, Coach ya? Oh iya. Dulu mahasiswanya miskin banget kok. Begitu makan aja, jangan inilah, bosen. Gaya. Ya kan? Makan Korea aja lah, Korea. Atau menunya nggak biasa. Lah dulu jadi mahasiswa. Ada yang makan aja, dia makan apa aja ndak milih kok sekarang kok. Ada yang mie instan jalan kok ya. Iya kan sekarang ini. Kok kayak gini toh kok enggak. Wah. Nah ini deh. Attitude Anda. Atau ketemu orang mulai ya agak berubah karena merasa punya kan. Jadi tantangan orang berhasil punya itu apa? Attitude-nya. Gimana dengan orang lain? Lu ada loh kok, misalnya salaman gitu, enggak lihat orang tuh ada. Saya pernah kok. Ketika saya masih jadi apa ya? Ya mahasiswa biasa, nyalam aja kadang orangnya enggak lihat. Iya kan? Iya. Nah, pertanyaannya ketika Anda sukses, Anda gitu enggak sama orang? Ya mahasiswa, gimana? Ini kan Anda berubah enggak? Ya attitude. Itu attitude yang ngajak orang
akan konsistensi pada suksesnya. Mulai tersinggung, mulai ego, status Anda. Ya, hati-hatilah status itu. Saya punya teman ya. Temannya ini kan manajer. Ya mungkin itu tadi saya bilang. Ketika Anda tidak punya apa-apa, when you have nothing, Anda nggak punya uang, Anda punya waktu kan. Ya. Tapi ketika Anda punya uang, hati-hati. Anda nggak akan punya waktu. Anda punya waktu, Anda tidak punya uang, sabar. Ya. Tapi begitu Anda punya uang, Anda tidak akan punya waktu. Saking sibuknya bekerja, saking sibuknya beraktivitas, sampai istrinya bikin status di medsos. Setia banget sih sama kantor. Emang dapat apa sih? Loh, kalau sudah sampai gitu kan jadi tidak baik keluarganya. Iya. Sampai kita kan kerasa kayak Bu Ami lah. Anaknya ngajak jalan aja belum tentu punya waktu. Ayah berenang, nggak bisa weekend. Ya ayah minggu ayah paginya di Stipram, teman-teman dosennya ada acara. Siangnya di Amayo. Ya udah nanti sorenya, nah kepala sekolah datang tuh nemenin ngetik ayah. Ya udah malam ya ngajak bakmi sama ayah. Ya udah Sabtu malamnya sama puskesmas dari Banjarnegara ada acara di hotel. Ya ayah, kapan sih waktu berenangnya? Coba. Waktu aja enggak punya kok. Ya. Nah, itulah saya bilang tadi. Maka saya kuatkan lagi. When we have nothing, ketika kita enggak punya apa-apa, termasuk kita keuangan terbatas, tapi kita punya waktu, ya sudah, waktu kita itu manfaatkan. Manfaatkan waktu kita itu tadi, upgrade ilmu kita, belajar banyak hal, bikin apa yang mau kita bikin, termasuk bikin YouTube, segera bikin YouTube-nya, mau bikin akun segera bikinnya. Kenapa? Karena Anda punya waktu. Saya tuh bersyukur sekali awal-awal COVID itu, God. Orang masih meraba-raba skema ngajar PJJ. Waktu kan banyak, God. Di rumah. Bikin YouTube, udah kesibukan belajar ngedit sendiri. Saya sampai belajar Adobe Premiere sendiri. Masya Allah. Iya kan? Sampai ngedit sendiri. Sampai otodidak. Dari awal gak ngerti Adobe Premiere sampai akhirnya ngerti ngedit sendiri. Ngeditin punya anak pakai karakter-karakter anak-anak sampai bisa kayak gitu coba. Sekarang God. Boro-boro buka aplikasi aja udah gak mau. Kenapa? Karena aktivitasnya udah mulai sibuk lagi. Jalan lagi kan? Aktivitasnya udah mulai jalan lagi akhirnya. Nggak punya waktu lagi akhirnya. Nah itu, hati-hati kalau udah kayak gini. When you have everything, attitude Anda dijaga. Lalu pertanyaannya gini. Ada nggak kondisi di mana saya punya uang tapi saya punya waktu? Nah. Ada, Coach. Oke, kita tahan dulu, Coach Erik. Nah, itu karena bikin penasaran sahabat MK ya. Saya juga penasaran dari tadi, ada enggak, Coach? Kita punya uang, punya waktu punya juga. Waktu, iya. Oke. Yang kesini sudah masuk belum? Wah, itu dia. Kenapa dia kok kekeh banget ini? Ini udah masuk belum? Ini udah prioritasin dulu ini semua. Nah, kalau sudah masuk semua, nah sisanya ini baru untuk shopping.